Hai Bu Eni. Hai Pak Anton, gimana? Sibuk apa Bu? Enggak, lagi tulis-nulis ini. Oh, gitu. Ada waktu nggak ini Bu? Iya Pak. Mau minta tolong nih, ada tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Ini mau minta pendapat dari rekan guru. Jadi minta pendapatnya kayak gimana untuk nyikapin kalau ada kasus kayak gini di sekolah. Saya bacain ya Bu ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Bu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Nah, suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba mencuri pandang keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, Bu, kalau dari kasus kayak gini, kira-kira dari Bu Eni itu kayak mana nih tapinya? Kalau menurut Ibu? Gini Pak Anton, kalau menurut saya nih ya, pendapat saya, Bu Tati kan dia sebagai seorang guru yang sudah lama di situ, saya dengarkan ceritanya. Dari hasil didikannya itu membuat anak-anaknya itu berhasil lah, banyak yang berhasil, kemudian dapat juga kepala sekolah dan wali murid menghargai dengan apa yang sudah dilakukan Bu Tati sebagai seorang wali kelas lah, itu ya ibaratnya seperti itu. Kemudian kalau kejadian di lapangannya yang saya lihat seperti tadi itu mungkin proses. Jadi untuk mencapai suatu keberhasilan itu memang ada suatu proses, dan dimana Bu Tati orangnya disiplin, tegas. Nah, mungkin kita orang lain yang melihatnya seperti itu sebuah siksaan, tetapi sebenarnya bukan seperti siksaan, tapi itu proses untuk menjadikan anak itu, membuat efek jerah anak supaya ketika dia melakukan kesalahan tidak diulangi lagi. Jadi itu Bu Tati sudah punya karakter, sudah punya penanganan khusus terhadap kelasnya, dan itu berhasil diakui di akhirnya itu berhasil mendidik, hasilnya bagus lah, sudah diakui kepala sekolah sama orang tua wali. Jadi saya nggak akan ikut campur terhadap apa yang sudah dilakukan Bu Tati, karena punya wali kelas pasti punya karakter sendiri untuk mendidik anaknya sampai berhasil. Kemudian dia, kalau kita melihat itu sebagai hukuman, sebenarnya bukan, karena pasti Bu Tati itu sudah punya batasan tersendiri sampai sejauh mana anak itu kuat atau tidak menjalani hukuman tadi. Jadi nggak mungkin kalau itu membuat anak itu tidak kuat atau menyakiti anak itu akan diteruskan, pasti nggak mungkin sama Bu Tati seperti itu. Jadi menurut saya itu Bu Tati sudah punya pengalaman sendiri sehingga akhirnya endingnya anak itu akan berhasil. Seperti itu kalau menurut saya sih Pak. Saya nggak akan instruksi atau nggak akan mencampuri pada saat Bu Tati melaksanakan hukuman terhadap anak tadi itu. Ya. Jadi enggak ya. Instruksi pun enggak ya, biarkan saja. Ya, mungkin di luar dari itu, mungkin ketika ketemu di luar ruangan, mungkin saya hanya menanyakan saja, Bu Tati kenapa ya anak tadi kok dihukum, itu saja, mungkin sebatas itu. Karena saya juga tahu Bu Tati orangnya tegas, disiplin, dan hasilnya anak-anaknya banyak yang berhasil dan sudah dapat wali sekolah, wali murid juga banyak malah mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tati, bukan malah memberhentikan, bukan, malah mendukung untuk ibaratnya untuk diteruskan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Eni ya, sama-sama pendapatnya.